Nah, inilah adegan yang dramatis dan romantis. Ya, saya sendiri merinding nih. Dengan meneteskan air mata, istrinya mengatakan, "Pergilah wahai suamiku, aku mendukungmu dengan doa dan ridhoku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Nah, brother, jadi ini adalah kisah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Nah, si Julaibib ini, ia adalah seseorang yang sangat sederhana, berperawakan pendek, terus wajahnya juga nggak ganteng, biasa aja, bahkan di bawah biasa aja, dekil, lusuh, orangnya juga nggak teratur, hitam, dan juga bukan orang yang kaya, dia orang yang miskin. Rumahnya beralaskan tanah. Namun, keistimewaan bagi Julaibib ini adalah dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ia selalu berada di barisan depan saat sholat. Dan juga ia orang yang paling memenuhi panggilan jihad. Ia berada selalu di barisan terdepan dalam jihad. Inilah yang membuat Julaibib istimewa. Nah, itu juga yang membuat Rasulullah sangat menyayangi Julaibib. Jadi si Julaibib ini dalam kehidupan bermasyarakat ia sering tidak dianggap atau dikucilkan atau diabaikan karena mungkin berpenampilan seperti itu ya. Jadi sering dianggap ada tapi juga dianggap nggak ada. Mungkin kalian bisa bayangkan sendiri, ada tapi nggak ada. Itulah Julaibib. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Julaibib. Lalu Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Hai Julaibib, kamu nggak nikah Julaibib?" kata Rasulullah. Lantas Julaibib menjawab, "Memangnya ada yang mau dengan saya ya Rasulullah?" kata Julaibib. Rasulullah tersenyum dengan jawaban Julaibib. Dalam hati Julaibib pasti berkata seperti ini, "Nah kan Rasulullah nggak bisa jawab." Rasulullah tersenyum, "Pasti nggak ada yang mau dengan saya. Saya nggak akan nikah nih," kata Julaibib dalam hatinya. Keesokan harinya, saat berjumpa dengan Rasulullah lagi, Rasulullah menanyakan hal yang sama. "Julaibib, kamu nggak nikah-nikah?" kata Rasulullah. "Memang ada yang mau menikah dengan saya ya Rasulullah?" Itulah jawaban Julaibib selalu. Dengan pesimis, dengan tidak percaya diri, selalu menjawab, "Memang ada yang mau menikah dengan saya." Mendengar jawaban tadi, Rasulullah kembali tersenyum. Nah, pada hari yang kedua itu Rasulullah bertanya tentang hal tersebut sebanyak 3 kali, yang pastinya membuat Julaibib mengkonfirmasi dalam hatinya bahwa Rasulullah aja nggak bisa jawab, berarti memang saya nggak akan nikah, nggak akan ada yang mau dengan saya, nggak ada yang mau sama saya. Ya udahlah, begitulah kata Julaibib. Mungkin dalam hatinya seperti itu ya. Nah, keesokan harinya nih brother, pada hari yang ketiga, tiba-tiba Rasulullah mengajak Julaibib ke rumah salah seorang pemuka Ansor. Ya, Julaibib nggak tahu nih ngapain diajak ke sana. Setibanya Rasulullah dengan Julaibib di rumah pemuka Ansor tadi, Rasulullah mengetuk pintu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Rasulullah. "Waalaikumsalam," kata pemuka Ansor itu. Ya, dia pasti sangat senang dengan kedatangan Rasulullah ke rumahnya. Ia mempersilahkan masuk, "Silahkan masuk ya Rasulullah." Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada gerangan apa engkau datang kemari?" Kemudian Rasulullah berkata kepada pemuka Ansor itu, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah. Terkejutlah si pemuka Ansor itu. Wih, gak nyangka nih, macam durian runtuh di siang bolong. Gak nyangka nih, kok tiba-tiba mimpi apa ya semalam? Rasulullah datang tiba-tiba ingin menikah dengan putrinya. Itu anggapan si pemuka Ansor tadi. Rasulullah datang ingin menikah dengan putrinya. "Tentu saja ya Rasulullah," kata pemuka Ansor itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasannya. Rasulullah berkata bahwa, "Aku ingin menikahkan putri kamu dengan si Julaibib," kata Rasulullah. Macam petir di siang bolong, begitulah pemuka Ansar tadi. Habis ditimpa durian runtuh, petir di siang bolong, berubah 360 derajat. Kok tadi saya pikir Rasulullah yang ingin menikah dengan putri saya. Ternyata Rasulullah ingin menikahkan putri saya dengan Julaibib yang bersama Rasulullah itu kata
si pemuka Ansor itu. Nah, kemudian pemuka Ansor itu dari jawabannya tadi sangat setuju, sangat boleh, pasti katanya. Namun ketika Rasulullah mengatakan bahwa akan menikahkan anaknya dengan si Julaibib, si pemuka Ansor berkata kepada Rasulullah, "Sebentar dulu Rasulullah, saya tanyakan dulu sama istri saya," itu kata pemuka Ansor itu. Maka si pemuka Ansor itu bertemu istrinya di ruangan belakang rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, Rasulullah datang ke rumah. Saya pikir tadi Rasulullah ingin meminang anak kita. Ternyata Rasulullah ingin menikahkan anak kita dengan si Julaibib." Ya, mereka tahu siapa Julaibib. Istrinya juga tahu siapa Julaibib. Lalu istrinya berkata, Jangan nikahkan anak kita dengan si Julaibib. Dia orangnya nggak bernasab, nggak berkabilah, buruk rupa, nggak punya harta." Perbincangan itu terjadi lama ya antara pemuka Ansar tadi dengan istrinya, sehingga di balik kamar gadis tersebut mendengar perbincangan orang tuanya. Gadis tersebut adalah gadis yang solehah ya, yang bertakwa dan selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Maka gadis tersebut menghampiri orang tuanya. "Wahai orang tuaku, wahai ayahku, ibuku, jika ini ketetapan Allah, aku sangat ridho dan sangat rela untuk menikah dengan Julaibib," itu kata gadis tersebut. Nah, karena jawaban gadis tersebut, akhirnya orang tuanya menyetujui hal tersebut untuk menikahkan anaknya dengan Julaibib. Maka pemuka Ansar itu mendatangi kembali Rasulullah dan Julaibib dan mengatakan bahwa, "Baiklah ya Rasulullah, saya akan menikahkan putri saya dengan Julaibib." Nah, mendengar jawaban itu, gantian nih si Julaibib yang macam ditimpa durian runtuh. Gak nyangka. Alhamdulillah ya Allah, sangat bersyukur bahwa ternyata dia akan menikah berkat Rasulullah. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka menikah pada siang hari, Julaibib dengan gadis atau putri dari pemuka Ansor tadi. Setelah menikah, si Julaibib membawa istrinya ke rumah Julaibib. Setibanya di rumah, Julaibib melihat istrinya, ternyata istrinya sangat cantik, sangat menawan, sangat rupawan. Senyumannya sangat melelehkan hati Julaibib. Julaibib sangat bahagia, sangat bersyukur kepada Allah. Namun tiba-tiba Julaibib merasa minder, merasa nggak percaya diri. Julaibib tiba-tiba bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku tercinta, apakah engkau ikhlas, ridho, dan rela menjadi istriku?" kata Julaibib. Maka dengan suara yang lembut, istrinya kemudian menjawab, "Wahai suamiku tercinta, ini adalah ketetapan Allah kepadaku, maka aku ridho menjadi istrimu." Itu kata si gadis solehah tadi. Mendengar jawaban itu, si Julaibib langsung merasa melayang, terkagum, bersyukur kepada Allah, hatinya berbunga-bunga. "Masya Allah," kata Julaibib, "nggak nyangka akhirnya aku menikah dan menikah dengan orang yang paling cantik di kota itu." Nah, setelah siangnya menikah, pada malam harinya tiba-tiba saja ada yang mengetuk rumah Julaibib. "Assalamualaikum Julaibib, assalamualaikum Julaibib," katanya. Ternyata yang datang para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata sahabat ini datang kepada Julaibib untuk mengajak Julaibib berkumpul di masjid atas perintah Rasulullah karena ada panggilan jihad. Nah, si Julaibib yang selalu berada di barisan terdepan jihad, ia pasti nggak akan nolak. "Baik, saya akan ke sana," kata Julaibib. Nah, inilah adegan yang dramatis dan romantis ya, saya sendiri merinding nih. Setelah ia mengatakan kepada para sahabat, "Baik, saya akan segera ke sana, saya akan menyusul. Kalian duluan aja," katanya. Julaibib berpamitan dengan istrinya. Di siang harinya mereka baru menikah, malamnya sudah ada panggilan jihad. Si Julaibib menjumpai istrinya dan berkata, "Wahai istriku tercinta, aku sangat mencintaimu. Aku sangat bangga dan sangat senang engkau menjadi istriku. Namun, saat ini ada panggilan jihad. Rasulullah memintaku untuk berkumpul di masjid karena ada perang Uhud," katanya. "Maka kecintaanku kepadamu tidak mungkin akan mengalahkan kecintaanku akan panggilan jihad kepada Allah," itu kata Julaibib. Nah, jawaban istrinya, "Wahai suamiku tercinta,
Sesungguhnya saat ini hatiku sangat berbunga-bunga, kata istrinya. Hatiku sangat jatuh cinta kepada suami sepertimu. Tapi aku tidak akan mungkin menghalangi kamu untuk berjihad kepada Allah. Kecintaanku ini gak akan menghalangi kecintaanmu kepada jihad di jalan Allah. Itu kata istrinya. Dengan meneteskan air mata, istrinya mengatakan, "Pergilah wahai suamiku, aku mendukungmu dengan doa dan ridhoku," kata istrinya. Si Julaibib pun gak mampu untuk menahan air matanya. Ia akhirnya berpamitan dengan istrinya untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian pergilah si Julaibib tadi. Nah, pada perang Uhud tersebut, setelah selesai perang, Rasulullah mencari Julaibib. "Julaibib di mana? Julaibib di mana?" kata Rasulullah. "Di mana Julaibib? Ada yang melihat Julaibib?" kata Rasulullah. Para sahabat pun ikut mencari Julaibib. Dan ternyata setelah sekian lama mencari, akhirnya ditemukan Julaibib telah meninggal syahid, telah wafat syahid, dengan tubuhnya penuh tusukan, penuh anak panah, penuh luka. Rasulullah begitu sedih. Rasulullah mengkafani Julaibib. Rasulullah yang mensolatkan Julaibib. Nah, ada kejadian yang sangat luar biasa nih saat pemakaman Julaibib yang disaksikan oleh para sahabat. Diriwayatkan bahwa sahabat melihat 3 peristiwa yang sangat janggal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah sedih. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum, namun tiba-tiba Rasulullah membuang pandangannya ke samping. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sedih saat pemakaman Julaibib tadi?" "Aku sedih karena aku yang menikahkan ia tadi siang. Sesungguhnya ini menjadi hari bahagia bagi Julaibib dan istrinya," kata Rasulullah. "Namun kenapa engkau tiba-tiba tersenyum?" kata sahabat. "Aku tersenyum karena saat melihat ke atas, aku melihat banyaknya atau ribuan bidadari yang memperebutkan Julaibib untuk dibawa ke atas. Lantas mengapa engkau membuang wajahmu ya Rasulullah?" "Aku membuang wajahku karena ketika aku melihat banyaknya bidadari atau ribuan bidadari yang menjemput Julaibib, salah satu bidadari tersebut ada yang tersingkap pakaiannya sehingga memperlihatkan betisnya. Oleh karenanya aku membuang pandanganku," kata Rasulullah. Masya Allah, itulah kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu, yang memiliki tampang yang tidak rupawan dan juga hartanya tidak jutawan. Bahkan alas rumahnya aja dari tanah. Namun di akhir hayatnya ia diperebutkan oleh bidadari. Nah, jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah Julaibib radhiyallahu anhu, silahkan komen di bawah. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.